Dawuh kang wus sinabda pungkasing prahara danyang sabda palon naya kenggo ngendika yen wis ditiwanci bakal kesuwun bali jayaning Nuswantara mawa pratandha. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengulas sesuatu hal yang sangat menarik terjadi di awal bulan Suro ini, di mana ini merupakan fase Suro Kesinungan. Bulan ini adalah waktu yang ampuh untuk mentransformasi dan pertumbuhan serta memahami ritual kuno yang dapat membantu pemirsa untuk menavigasi tantangan dan peluangnya. Bagi panjenengan yang menginginkan terjadi perubahan positif yang besar dalam hidup Anda, silahkan bergabung karena kami akan mengeksplorasi kekuatan dari berbagai praktek spiritual dan bagaimana kekuatan alam dapat mengubah hidup Anda secara signifikan. Saya dulu pernah skeptis tentang kekuatan spiritual dan ritual kuno sampai saya mengalami dampaknya secara langsung selama bulan Suro. Dan di video kali ini untuk berbagi pengalaman spiritual saya, penemuan dan pengungkapan bagaimana sebuah jalan spiritual mampu memberikan perubahan besar dalam kehidupan saya. Namun sebelum melanjutkan kontemplasi pengalaman spiritual ini, saya hendak mengajak pemirsa untuk mencermati beberapa kejadian yang membuat terkesima pada saat pelaksanaan Kirab Agung Lampah Topo Mbisu Mubeng Benteng pada malam 1 Suro 1959J ini yang diselenggarakan secara rutin oleh Keraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Setidaknya ada 7 hal yang membuat kejutan bagi orang-orang yang mampu untuk mencermati apa yang sedang dan tengah terjadi saat ini. Yang pertama, Kirab Agung Lampah Topo Mbisu Mubeng Benteng kali ini terlihat semakin banyak diikuti oleh warga masyarakat yang menurut estimasi saya berjumlah puluhan ribu warga masyarakat yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar daerah. Yang kedua, Lampah Topo Mbisu benar-benar dilaksanakan secara hikmat, penuh keheningan dan hanya menyisakan suara langkah kaki puluhan ribu orang. Tak satupun di antara mereka tampak bercanda. Semua terlihat fokus berjalan di dalam keheningan dan hikmat berada dalam barisan meskipun berdesakan. Ini bisa disebut sebagai turu sakjroning lumaku, mati sakjroning urip, bermeditasi sambil berjalan, samadhi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sungguh luar biasa, sungguh sangat istimewa, dan saya menyaksikan sendiri banyak warga tua muda yang tetap kuat berjalan sejauh kurang lebih 6 km tanpa alas kaki. Yang ketiga, peserta Kirab Agung Lampah Topo Mbisu Mubeng Benteng melibatkan lintas suku, agama, ras. Jadi tidak hanya orang Jawa saja, bahkan tampak orang-orang berdarah blasteran, warga keturunan, bahkan warga asing yang turut serta dalam kebersamaan ribuan langkah dalam gelombang meditatif. Banyak para wanita yang tidak berjilbab maupun yang berjilbab. Bahkan saya sesekali menyaksikan lelaki berjambang yang seringkali diidentikan dengan aliran tertentu, bahkan paham garis keras. Namun mereka tampak hikmat dan fokus dalam keheningan, turut serta dalam Lampah Agung Topo Mbisu Mubeng Benteng. Yang keempat, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, dan seperti yang bisa Anda saksikan dalam sajian video ini, mayoritas peserta Lampah Agung Topo Mbisu Mubeng Benteng adalah kawula muda. Para kawula muda, remaja hingga muda-mudi dan setengah baya. Ini artinya apa?
Tradisi spiritual yang merupakan kearifan lokal Jawa ini tidak akan musnah dan punah, terhimpit oleh paham asing yang seringkali mendiskreditkannya sebagai kemusyrikan dan perbuatan sia-sia atau amalatun nasibah, sehingga harus dihindari. Semua paham itu justru akan sia-sia karena semakin banyak orang yang memahami filosofi, nilai luhur, serta banyak orang yang merasakan manfaat dari kirab agung lampah topo bisu mubeng benteng ini. Semua asumsi yang menyangkal akhirnya kalah dengan fakta dan bukti empiris bagi para pelakunya. Ibarat kata, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang kelima, bahkan saya menyaksikan dari mayoritas para pelaku kirab agung lampah topo bisu adalah para remaja dan muda-mudi. Ini sungguh merupakan kebangkitan spiritual dan menjadi secercah harapan baru akan kejayaan Nusantara di masa yang akan datang. Saya bisa mengatakan, inilah salah satu bukti bahwa kita sudah tiba pada titi wanci, kebu mulih menyang kandangi, kebu mulih menyang kandangi, kerbau kembali ke kandangnya sendiri. Ini merupakan sebuah kiasan yang bermakna bahwa suatu masa di mana banyak generasi bangsa yang berduyun-duyun kembali kepada jati dirinya, jati diri Nusantara, bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Tentu saja ini tidak bisa dicegah dan ditolak lagi oleh kekuatan manapun, kekuatan yang mengatasnamakan politik maupun kekuatan yang mengatasnamakan agama, karena sudah menjadi hukum tata keseimbangan alam, semua ini wus karseng yang widi, sebagaimana tersurat dalam serat Jongko Joyoboyo yang dianggap oleh sebagian orang hanya sebuah dongeng dan harapan terlalu muluk. Tetapi tidak bagi saya. Jongko Joyoboyo adalah sebuah bahasa kiasan, sebuah kode yang penuh bahasa isyarat untuk dipahami dan diterima oleh generasi penerus bangsa di masa nanti. Yang keenam, saya mencoba untuk merekam momentum yang sangat sakral dan bernilai luhur lampah agung topo bisu mubeng benteng untuk memeriksa berapa lama durasi ketika seluruh barisan peserta lampah topo bisu melintas di depan saya, dan saya cukup terkesima melihat durasi video hingga lebih dari 35 menit. Itu pun karena video terpaksa saya hentikan setelah tangan cukup pegel memegang kamera. Padahal di depan sana masih tampak panjang ekor kirab agung lampah topo bisu ini. Dan yang ketujuh, saya mesti menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setingginya kepada seluruh warga yang menjalani kirab agung lampah topo bisu, baik yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta maupun Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta. Bagaimana bisa setiap peserta memiliki tekad yang bulat dan kekuatan untuk berjalan kaki mengitari benteng keraton sejauh kurang lebih 6 km yang dimulai tepat pada pukul 00 hingga pukul 01.30. Berjalan kaki dalam irama yang konstan, tetapi mulut terdiam, tenggelam dalam keheningan batin. Jika tanpa ada dorongan dan kesadaran spirit yang kuat, niscaya semua itu tidak akan terjadi. Saya katakan, jika semua itu dijalani dengan tulus, bersungguh-sungguh dan tetap fokus, berdoa dalam diam, dan japa mantra serta doa yang menyertai setiap langkahnya, maka tirakat yang panjenengan lakukan itu tidak akan sia-sia. Bahkan sebaliknya, akan memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi setiap peserta kirab agung lampah topo bisu mubeng benteng, baik yang di Yogyakarta, di Surakarta, maupun di Keraton Mangkunegaran. Dampak positif ini bisa ditimbulkan oleh hadirnya banyak para leluhur agung yang menaburkan doa restu japa mantra kepada seluruh peserta kirab agung lampah topo bisu mubeng benteng, sebagaimana diajarkan dalam tembang mantra Pupuh Dandang Gulo sebagai berikut. Ana dewa ngangklang jagat
Saya yakin dan optimis panjenengan semua peserta kirab agung lampah towo misu mubeng benteng akan dimuliakan hidupnya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dihindarkan dari segala malapetaka, dan dimaksimalkan usia sesuai dengan kuota masing-masing. Baiklah para pemirsa yang budiman, 7 poin di atas yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Semoga dapat membantu panjenengan untuk memahami dan memaknai lebih dalam mengenai nilai spiritual yang tersirat dalam kirab agung lampah topo bisu mubeng benteng khususnya, dan spiritual Nusantara pada umumnya. Dan selanjutnya kita kembali pada topik pembahasan mengenai kekuatan magis bulan Suro. Kenapa ada pantangan dan apa saja yang tepat kita lakukan selama bulan Suro? Perlu kita ketahui bahwa kekuatan bulan Suro dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, spiritual, dan budaya. Karena bulan Suro adalah saat di mana vibrasi alam semesta jagat agung sedang dalam fase keheningan meditatif. Dan kekuatan besar justru muncul ketika vibrasi keheningan itu terjadi. Sebagai konsekuensinya, maka hukum timbal balik akan berlangsung secara konstan dan spontan tanpa ampun. Semua kegiatan yang tidak selaras dengan vibrasi alam akan berbenturan dengan kekuatan alam itu sendiri. Bahkan dengan serta-merta terlibas oleh kekuatan semesta jagat agung. Berikut ini saya paparkan beberapa keyakinan dan makna yang terkait bulan Suro dalam kalender Jawa. Yang pertama, kekuatan spiritual. Jadi bulan Suro dianggap sebagai bulan yang sakral karena alam semesta sedang memancarkan penuh energi spiritual. Banyak orang Jawa percaya bahwa bulan Suro adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual tirakat berupa puasa muteh, ngebleng, pati geni, melaksanakan samadhi, nyekar atau ziarah ke tempat-tempat yang keramat, termasuk ziarah atau nyekar maraksuan kepada para leluhur agung dan leluhur yang melahirkan diri kita masing-masing. Beberapa orang melakukan juga ruatan, membersihkan Sengkolo Sukerto dan melukat dengan tujuan untuk membersihkan diri dari nasib buruk dan jauh dari keberuntungan. Banyak warga masyarakat seringkali melaksanakan upacara tradisional bersih desa dan ritual tolak bala untuk membersihkan lingkungan dari aura negatif atau unsur memolo dan malapetaka. Yang kedua, bulan Suro dipahami sebagai waktu yang penuh dengan tantangan. Kenapa demikian? Karena bulan Suro seringkali dikaitkan dengan larangan atau pantangan tertentu, terutama melakukan kegiatan bersifat hura-hura, bersenang-senang, pesta pora, seperti tidak boleh mengadakan hajatan, misalnya pernikahan, khitanan, bepergian jauh untuk sekedar bersenang-senang, atau bukan dalam rangka menjalankan tugas, atau melakukan hal-hal yang berisiko karena dinilai akan membawa kesialan. Semua pantangan itu mempunyai landasan pikir yang masuk akal sehat karena kegiatan dinilai tidak selaras dengan vibrasi alam semesta jagat agung selama bulan Suro berlangsung. Bulan Suro adalah di mana vibrasi alam semesta jagat agung sedang dalam fase keheningan meditatif. Para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, berikutnya saya akan membahas tentang mitos tentang kekuatan negatif yang seringkali muncul lebih intens di bulan Suro. Seperti kemunculan makhluk halus atau roh jahat juga sering dikaitkan dengan bulan Suro ini. Apa yang sesungguhnya terjadi? Silahkan simak baik-baik berikut ini. Jangan skip video supaya tidak gagal paham. Faktanya justru terbalik. Makhluk halus memiliki tingkat kepatuhan terhadap hukum alam setara dengan bangsa tumbuhan dan hewan. Ini jelas berbeda dengan bangsa manusia yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah sekali terhadap tata hukum keseimbangan alam. Prestasinya jauh di bawah prestasi yang bisa dilakukan oleh makhluk halus bangsa binatang dan tumbuhan. Para makhluk halus dan bangsa hewan, bangsa tumbuhan, mereka adalah makhluk yang sangat patuh atau takwa kepada tata hukum keseimbangan alam. Tidak ada hewan dan tumbuhan yang jahat. Jika manusia tidak melakukan intervensi dan mengganggu kenyamanan mereka, maka tidak ada yang dinamakan hewan yang akan menyerang kepada manusia. Demikian pula makhluk halus tidak akan berani mengganggu bangsa manusia yang selaras dan harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Ini harus dicatat. Makhluk halus tidak akan berani mengganggu bangsa manusia yang mempunyai level atau kadar keselarasan dan harmonisasi dengan tata hukum keseimbangan alam yang cukup tinggi, yang disebut juga sebagai manusia dengan level kesadaran kosmologis. Dalam perspektif spiritual disebut sebagai level panunggalan, yakni manunggalnya hamba dengan Tuhan. Roroning atunggil
atau manunggaling kawula Gusti. Manusia yang sikap perbuatannya sehari-hari selalu mengaplikasikan seluruh sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Dan gambaran sebaliknya adalah sifat yang melawan hukum alam, membuat kerusakan lingkungan alam, dan mengganggu kenyamanan serta menebar penderitaan bagi makhluk hidup lainnya. Sikap seperti ini akan mendapatkan balasan spontan pada saat bulan Suro berlangsung. Sikap seseorang yang berlawanan dengan vibrasi alam semesta maupun energi kolektif manusia yang kuat, maka kita bisa menyaksikan pada saat bulan Suro seringkali terjadi berbagai kejadian buruk. Inilah akar penyebabnya. Kenapa bulan Suro sering dianggap sebagai bulan yang berat? Karena banyak kejadian buruk akibat dari benturan antara sikap tindak tanduk manusia yang tidak berselaras dengan vibrasi semesta dan tidak berharmoni dengan kekuatan alam. Dan kita akan membahas tentang kekuatan positif untuk ritual. Apa, bagaimana kita memahami dan menjelaskannya, hubungan di antaranya. Di sisi lain, bulan Suro juga dianggap sebagai waktu yang baik untuk mengumpulkan energi positif, seperti melakukan samadhi, bertapa, atau membuat jimat, pusaka, dan sejenisnya. Pendapat ini tentu disadari oleh pemahaman, di mana saat bulan Suro, gelombang atau vibrasi kosmik mengalami penurunan, hingga pada level keadaan meditatif. Keadaan meditatif semesta atau jagat makrokosmos ini membawa dampak yang positif, dampak positif yang besar dalam kehidupan manusia sebagai jagat mikrokosmik atau jagat alit. Orang-orang yang berperilaku meditatif dalam kehidupan sehari-harinya dapat dikatakan telah berselaras dengan gelombang meditatif makrokosmos. Mereka akan menyerap energi semesta yang besar, yang sangat berguna dalam memecahkan masalah, menghadapi segala rintangan dan tantangan kehidupan ini. Masyarakat Jogja dan Solo biasanya melakukan kirab spiritual, lampah agung, topo bisu maupun benteng. Ini dilakukan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan upaya untuk berselaras dengan vibrasi meditatif makrokosmis. Selain itu, tradisi seperti larung sesaji, mahiso larung khususnya sebagai bentuk sedekah laut dan sedekah kepada seluruh makhluk pada umumnya, merupakan upaya manusia melakukan segala yang baik pada saat memasuki bulan Suro. Larung sesaji merupakan bentuk dharma yang manfaatnya bersifat lintas dimensi. Ini dilandasi oleh kesadaran spiritual masyarakat Jawa bahwa berdharma atau sedekah harus dilakukan dengan tulus dan tanpa pilih kasih. Berdharma tidak hanya kepada sebatas sesama manusia saja, tetapi harus menembus lintas batas dimensi ruang waktu. Misalnya mahiso larung atau larung kepala kerbau merupakan sedekah lintas dimensi yang bernilai sangat tinggi. Karena sedekah ditujukan kepada seluruh makhluk, terutama makhluk entitas halus dari level rendah hingga tinggi. Orang-orang yang melakukan mahiso larung memiliki kepedulian tinggi terhadap seluruh makhluk hidup, khususnya bangsa halus. Ini sebagai cara manusia yang paling konkret dalam menghargai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Efek positif akan didapatkan dengan terbentuknya jalinan persahabatan dan hubungan yang harmonis antar makhluk hidup. Hubungan yang harmonis ini akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling memberikan manfaat positif, baik kepada bangsa manusia maupun pada bangsa makhluk halus, bangsa hewan, dan juga bangsa tumbuhan. Berkat jalinan yang harmonis, manfaat yang sangat positif, maka Tuhan melalui kekuatan alam akan melimpahkan berkah anugerah kepada seluruh makhluk hidup tersebut. Dalam konteks spiritual, sedekah atau dharma lintas dimensi ini juga sebagai cara membangun pagar gaib yang dapat melindungi seseorang dari ragam malapetaka dan musibah, dan menjadikan seseorang dinaungi energi keberuntungan, meskipun sedang berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, bulan Suro juga dipahami sebagai simbol kesabaran dan introspeksi. Secara filosofis, bulan Suro melambangkan kesucian dan kesabaran. Orang Jawa memanfaatkannya untuk introspeksi diri, tirakat, laku prihatin, serta memperdalam ilmu spiritual. Tentu semua ini dijalani dengan memanfaatkan momentum vibrasi meditatif yang dipancarkan oleh alam semesta, sehingga upaya-upaya tersebut menjadi terasa lebih mudah dilakukan dan mudah merasakan manfaatnya secara langsung. Pada saat bulan Suro, tidak sedikit orang melakukan ruwatan maupun ritual tolak bala untuk membersihkan diri dari nasib buruk
Dalam konteks ini termasuk adus wuwung atau mandi beratap langit untuk mensucikan jiwa raga pada jam 00 tengah malam. Kemudian sebagian yang lain melaksanakan pelukatan di tempat sakral yang bertujuan untuk mensucikan diri lahir batin dari kotoran hati dan jiwa yang dapat menghalangi datangnya keberuntungan dan keselamatan. Cara lain yang ditempuh adalah melaksanakan ruwat murwakala agar terhindar dari Sengkala dan Sukerto, dan ruwat cukur kuncung gulung untuk membuang sebel sial sehingga seseorang bisa luput dari rundungan kesialan. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, sekarang kita membahas tentang kaitan dengan kalender dan kepercayaan. Tanggal 1 Suro juga dipahami sebagai tahun baru Jawa, sehingga dianggap sebagai hari yang sangat sakral, terutama jika jatuh bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Hal ini disadari oleh pemahaman bahwa weton Jumat Kliwon merupakan weton dengan vibrasi rendah atau gelombang alfa dan theta, sehingga lebih dekat dengan vibrasi spiritual dan berjarak sangat dekat dengan dimensi halus atau dimensi metafisik. Jarak antara dimensi fisik dan metafisik yang lebih dekat ini membuat tidak sedikit orang lebih mudah merasakan saat terjadi interaksi atau persinggungan dengan dimensi metafisik. Ritual seperti topo bisu atau tidak berbicara atau lek-lekan, wungon, tidak tidur semalaman dilakukan untuk mendapatkan berkah. Selain itu, dengan tirakat wungon diharapkan seseorang mendapatkan petunjuk penting, bahkan pralampito gaib yang terbukanya rahasia alam dan kehidupan yang dapat meningkatkan level kesadaran spiritual. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya ilmu kebatinan seseorang ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga disebut sebagai orang-orang linuweh, waskito, dan permono. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, apakah bulan Suro ini bisa dinilai dianggap sebagai bulan yang memiliki kekuatan spiritual? Mari kita bahas di sini. Manusia sebagai makhluk spiritual tentu tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang bersifat spiritual, mau menyangkal, mau percaya, ataupun tidak. Bulan Suro dianggap sebagai bulan yang sakral dan penuh dengan energi spiritual. Banyak orang Jawa percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang tepat untuk melakukan ritual tirakat yang berupa puasa mutih, ngebleng, pati geni, ngerowot, dan lain sebagainya, dan kemudian melaksanakan meditasi atau melaksanakan ziarah, nyekar, dan ritual di tempat-tempat keramat, termasuk ke pasarian para leluhur. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar seseorang dapat meningkatkan kekuatan spiritual dalam dirinya secara intens, mendekatkan diri dalam kumparan energi spiritual yang kuat. Di akhir video ini saya akan memberikan catatan penting kepada panjenengan semua bahwa kekuatan bulan Suro terutama bagi masyarakat Jawa dan siapapun yang percaya, baik itu orang dalam negeri maupun dari luar negeri yang masih memegang tradisi atau mau dan peduli memegang tradisi menjalankan kearifan lokal Jawa, maka pada bulan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi dan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk lebih menghormati leluhur serta alam gaib. Selain lebih mudah terjadi interaksi dengan leluhur, juga lebih mudah memahami suatu petunjuk dan pralampito gaib. Juga dinilai seseorang akan lebih mudah menyerap energi positif yang dipancarkan oleh kekuatan alam. Secara lebih konkret ini bisa kita lihat pada saat mana leluhur memberikan doa restu, memberikan sawab dan pengestu kepada kita pada saat kita marak sowan atau nyekar. Itulah merupakan pancaran kekuatan alam melalui para leluhur. Hubungan bulan Suro dengan vibrasi semesta, apakah ada hubungannya? Mungkin pemirsa di sini cukup penasaran, maka jangan skip video ini supaya tidak gagal paham. Hubungan bulan Suro dengan vibrasi alam menurut pengamatan dan penilaian saya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam tradisi Jawa dan kepercayaan spiritual bahwa bulan Suro diyakini memiliki kaitan erat dengan vibrasi atau frekuensi alam semesta. Berikut beberapa perspektif yang menjelaskan hubungan yang erat ini. Yang pertama adalah bulan Suro sebagai waktu peningkatan energi kosmik. Beberapa aliran spiritual meyakini bahwa pada bulan Suro energi alam semesta mencapai titik tertentu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ini bisa saya jabarkan. Titik tertentu itu adalah gelombang dengan siklon yang lebih rendah. Itu artinya gelombang mengarah ke keadaan meditatif.
Dan ketika makrokosmos maupun mikrokosmos atau jagat agung maupun jagat alit diri manusia berada dalam level gelombang meditatif, justru disitulah kekuatan besar akan muncul, yakni berupa kekuatan spiritual yang bisa mengubah segalanya. Kita akan membahas frekuensi vibrasi bumi yang dikatakan lebih rendah, sehingga banyak orang merasakan kepekaan spiritual yang meningkat, misalnya melalui mimpi yang lebih jelas, intuisi yang lebih tajam, atau emosi yang lebih intens. Kenapa justru frekuensi vibrasi bumi lebih rendah sangat menentukan keadaan spiritual seseorang? Ini sudah seperti saya katakan sebelumnya berulang kali, bahwa menurunnya vibrasi bumi atau gelombang itu artinya di planet bumi ini sedang terjadi keadaan dan kondisi meditatif. Saya kira sampai di sini cukup jelas. Kemudian kita perlu melakukan ritual seperti meditasi, puasa, baik itu puasa mutih, ngebleng, pati gening, rawat, dan puasa standar juga boleh. Atau melaksanakan bertapa, meraih keheningan di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai atau topong ramai. Itu dianggap lebih efektif karena adanya harmonisasi antara energi alam atau makrokosmos dengan energi diri atau mikrokosmos. Selanjutnya akan kita bahas tentang keseimbangan alam sebagai makrokosmos dan keseimbangan diri manusia sebagai mikrokosmos atau jagat alit. Jadi di sini ada keterkaitan erat antara jagat agung dengan jagat alit. Dalam filosofi Jawa, suro adalah bulan di mana alam melakukan penyesuaian energi. Ini mirip dengan konsep pergantian musim secara spiritual. Maka larangan-larangan adat seperti tidak boleh menikah atau bepergian jauh untuk tujuan bersenang-senang ini dapat kita jelaskan karena akan mempunyai dampak risiko karena berkaitan dengan ketidakstabilan energi alam sehingga dianjurkan untuk lebih berhati-hati. Beberapa praktisi energi menyebutkan bahwa medan magnet bumi mengalami fluktuasi pada bulan ini, mempengaruhi kondisi psikis dan emosional manusia. Dan saya pribadi setuju sepakat dengan pendapat ini karena memang saya pribadi merasakan adanya perubahan medan magnet bumi yang terjadi fluktuasi lebih intens. Dan itu sangat berpengaruh terhadap keadaan psikis kejiwaan suasana hati setiap orang. Apabila kita tidak semeleh, apabila kita tidak lebih sabar, itu akan terbawa kepada emosi yang ke arah negatif. Adanya keseimbangan alam antara makrokosmos jagat agung dengan mikrokosmos jagat alit ini, maka kita membutuhkan sebuah ritual dan praktek untuk menyelaraskan vibrasi tersebut. Di antaranya adalah dengan cara larung sesaji, sedekah laut, ziarah kubur. Semua itu dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan energi alam dan manusia. Selain itu, kita bisa melakukan topo broto berupa puasa, samadhi yang dilakukan untuk menyelaraskan frekuensi diri dengan alam semesta sehingga mendapatkan kebijaksanaan atau perlindungan. Berikutnya adalah penggunaan benda pusaka atau japa mantra yang lebih intens pada bulan Suro diyakini lebih ampuh karena adanya peningkatan energi kosmik yang akan langsung tersambung dengan kekuatan pusaka dan kekuatan japa mantra yang kita lantunkan. Para pemirsa YouTube Surya Kakek yang budiman, apabila kita bahas antara bulan Suro dengan astronomi dan kalender, apakah ada hubungannya? Mari kita kupas sedikit. Beberapa peneliti spiritual menghubungkan bulan Suro dengan posisi bulan, matahari, atau konstelasi bintang tertentu yang mempengaruhi gelombang energi bumi. Gelombang energi bumi akan sangat berpengaruh terhadap gelombang energi manusia. Maka pada tahun baru Jawa atau 1 Suro sering dianggap sebagai momen di mana bumi sedang meriset energinya atau semesta sedang meriset energinya. Ini seperti dianalogikan apabila kita menggunakan wifi yang sudah lemot, maka kita perlu meriset modemnya. Apabila kita menggunakan komputer sudah mulai lag dan hang, maka kita juga perlu merestart komputer itu. Demikian juga yang terjadi pada HP. Maka pada bulan Suro ini bumi sedang melaksanakan reset atau resetting atau restart. Jadi semua diulang dan semua direfresh supaya bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Sebagaimana istilah yang sering saya gunakan, tata keseimbangan alam ini sedang melakukan kalibrasi keseimbangannya, sehingga tata keseimbangan alam yang baru akan lebih baik nantinya dan bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Hal ini mirip dengan konsep new moon dalam astrologi modern.
Para pemirsa YouTube Surya Kakis yang budiman, kiranya saya perlu mengungkapkan, menjabarkan tentang fenomena empiris dan pengalaman spiritual. Ini tidak hanya saya alami sendiri, bahkan banyak orang melaporkan pengalaman mistis lebih sering terjadi di bulan Suro, seperti melihat penampakan, mimpi yang jelas sebagai petunjuk, atau merasakan kehadiran makhluk halus. Semua ini bisa dijelaskan secara metafisik sebagai akibat dari tingkat vibrasi alam yang lebih tinggi, tingkat vibrasi alam yang lebih rendah, yakni tingkat vibrasi meditatif, sehingga panca indera kita akan semakin peka dan batas antara dunia fisik dan spiritual menjadi tipis. Itu karena menurunnya vibrasi alam semesta. Para pemirsa YouTube Surya Kakis yang budiman, di akhir video sebagai penutup saya akan memberikan benang merah bahwa bulan Suro dianggap sebagai waktu yang istimewa. Meskipun ini belum ada kajian secara ilmiah, meskipun belum ada kajian ilmiah secara langsung, tetapi penilaian ini berakar pada kearifan lokal, pada pengalaman spiritual kebanyakan orang, dan sikap penghormatan terhadap fakta yang terjadi pada siklus alam. Demikian para pemirsa YouTube Surya Kakis yang budiman, semoga apa yang saya ulas bahas di sini bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng rahayu kang dinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suro diraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.